Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indriani dengan NIM 067 dari Prodi Sistem Informasi kelas B angkatan 2022. Di mata kuliah Data Mining ini, saya mengambil tema analisis prediksi harga saham Netflix. Metode yang saya gunakan ada CRISP PDM, yang dimana ada Business Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, serta Deployment. Yang pertama ada Business Understanding, di mana tujuan bisnis dalam memprediksi harga saham Netflix ini untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik. Dengan memeriksa data historis 5 tahun belakang, kita mencoba untuk mengatakan kepada mereka bahwa harga saham Netflix mungkin akan berubah di masa yang akan datang. Assess situation, situasi bisnis yang mendasari prediksi ini adalah prediksi ini tuh tidak selalu benar. Jadi selain bergantung kepada hasil prediksi yang tidak pasti, investor juga perlu melakukan penelitian tambahan sebelum membuat keputusan besar. Dengan informasi yang lebih baik, mereka bisa membuat keputusan investasi yang lebih baik pula. Selanjutnya ada project plan, di mana rencana project ini mencakup beberapa langkah. Langkah awal melibatkan pengumpulan data harga saham dan data fundamental Netflix. Dan kemudian data ini dibersihkan, diproses, dan dianalisis lebih lanjut. Setelah itu saya melakukan model prediktif, dipilih dan dilatih untuk menggunakan data historis, yang kemudian divalidasi untuk meningkatkan ketepatan prediksi. Kemudian model ini diimplementasikan ke lingkungan produksi dan dipantau secara berkala untuk memastikan kinerjanya itu tetap optimal. Kemudian evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa hasilnya akan bermanfaat bagi perusahaan dan dapat mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas. Selanjutnya ada data understanding. Di sini bisa dilihat data ini terdiri dari 1009 baris dan 7 kolom. Lalu setiap kolom ini memiliki 1009 baris non-null, yang dimana ini berarti tidak ada nilai yang hilang dalam dataset. Nah, di sini bisa dilihat kolom date itu tipe datanya objek atau string. Lalu 6 kolom lainnya itu tipe datanya integer. Dalam konteks dataset harga saham, INT64 ini biasanya digunakan untuk menyimpan data seperti volume perdagangan yang berupa bilangan bulat. Sedangkan kalau float 64 itu digunakan untuk menyimpan data harga saham yang berupa angka desimal seperti harga pembukaan atau open, harga tertinggi high, harga terendah low, harga penutupan close, dan harga penyesuaian ADJ close. Lalu di sini ada describe. Nah, fungsi describe ini memberikan ringkasan singkat tentang data dalam data frame. Ini biar kita dapat informasi sejumlah data yang tidak kosong, mulai dari rata-rata, standar deviasi, lalu nilai minimum, maksimum, serta bagaimana data ini tuh tersebar di sepanjang kuartil. Dengan begitu kita bisa cepat memahami karakteristik umum dari dataset yang sedang kita analisis. Nah, di sini bisa dilihat ada EDA 1. Pada visualisasi ini terlihat bahwa harga tertinggi saham Netflix ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dengan puncak tertingginya bisa dilihat ini terjadi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja saham Netflix ini mengalami pertumbuhan yang signifikan selama periode waktu yang diamati. Lalu kemudian ada EDA 2, bisa dilihat di sini visualisasi ini memberikan gambaran tentang distribusi harga penutupan saham Netflix selama 5 tahun terakhir. Di situ garis putus-putus merah menunjukkan nilai rata-rata berada di sekitar 400 sampai 500. Lalu garis hijau adalah median yang berada di sekitar 300 sampai 400. Lalu ada garis biru menunjukkan nilai modus atau nilai yang paling sering muncul, juga berada di sekitar 300 sampai 400. Lalu selanjutnya ada data preparation. Di sini bisa dilihat dari hasil persentase bahwa data yang akan kita analisis ini sudah tidak memiliki nilai kosong, sehingga untuk dalam kasus data ini kita tidak perlu melakukan cleaning data dan bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya.
Lalu ada outliers. Di sini dari hasil ini kita melihat bahwa kolom open, high, low, dan close tidak memiliki outliers, yang berarti tidak ada nilai yang jauh dari mayoritas data. Namun pada kolom volume memiliki 5,65% outliers, yang menunjukkan adanya beberapa nilai yang sangat berbeda dari mayoritas volume perdagangan. Selanjutnya ada tahap modeling supervised. Di sini bisa dilihat saya menggunakan 3 modeling, GNB, KNN, dan DTC. Di sini berdasarkan visualisasi model GNB, model GNB memprediksi bahwa sekitar 85 data termasuk dalam kelas 1 dan lebih dari 200 data termasuk dalam kelas 2. Lalu pada model KNN memprediksi bahwa sekitar 115 data termasuk dalam kelas 1 dan lebih dari 175 data termasuk dalam kelas 2. Kemudian pada model Decision Tree memprediksi bahwa lebih dari 100 data termasuk dalam kelas 1 dan lebih dari 175 data termasuk dalam kelas 2. Oh ya, sebelumnya kelas 1 ini masuk ke bagian kategori medium price, dan untuk kelas 2 ini termasuk ke dalam kategori high price. Lalu di sini ada evaluation. Di sini dapat dilihat pada hasil kurva ROC GNB berada di atas kurva ROC KNN dan DTC. Hal ini menunjukkan bahwa GNB memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan KNN dan DTC. AUC GNB adalah 0,80, sedangkan AUC KNN dan DTC adalah 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa model GNB lebih baik dalam membedakan antara data positif dan data negatif dibandingkan KNN dan DTC. Lalu kemudian ada cross validation. Dapat dilihat dari hasil di atas bahwa model GNB dinilai sebagai yang terbaik karena memiliki pola belajar yang lebih variatif dibandingkan dengan model lainnya. Seperti KNN dan Decision Tree, variabel pola belajar ini tercermin dari evaluasi metrik yang dilakukan, di mana GNB mencapai nilai akurasi sebesar 83,50%, presisi sebesar 84,98%, recall sebesar 90,95%, dan F1 skor sebesar 87,86%. Metrik evaluasi yang tinggi menunjukkan bahwa model GNB mampu memberikan prediksi yang konsisten dan akurat dengan kemampuan untuk mengklasifikasikan instance dengan baik dari setiap kelas. Kemudian ada fitur. Berdasarkan hasil analisis, kita dapat menyimpulkan bahwa fitur year memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan model, diikuti oleh fitur low dan high. Tapi penting untuk dicatat juga bahwa peran fitur-fitur lainnya juga sangat signifikan dalam pembuatan model. Meskipun peran fitur year, low, dan high paling dominan, namun fitur-fitur lainnya juga berkontribusi secara signifikan terhadap prediksi yang akurat. Lalu ada tuning. Bisa dilihat pada tuning GNB, akurasi sebelum tuningnya tuh 0,83, lalu akurasi setelah tuning itu 0,84. Lalu pada model KNN, akurasi sebelum tuning 0,89, setelah tuning 0,91. Lalu ada pada model DTC, akurasi sebelum tuning 1,0 dan akurasi setelah tuning 1,0. Berdasarkan hasil tersebut, sebelum dan setelah tuning parameter terlihat bahwa sebelum tuning itu model GNB memiliki performa yang lebih baik daripada model KNN. Namun setelah dilakukan tuning, model KNN ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam akurasi, melebihi akurasi yang diperoleh oleh GNB. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa meskipun model GNB-nya ini awalnya unggul, tapi setelah dituning, model KNN ini menjadi pilihan yang lebih baik dalam hal akurasi. Ini menunjukkan pentingnya proses tuning parameter untuk mengoptimalkan performa model. Dengan demikian
Dengan demikian, model terbaik setelah tuning adalah model KNN. Selanjutnya ada tahap deployment. Bisa dilihat pada tampilan Streamlit ini, tujuan utama proyek ini untuk memprediksi harga saham Netflix berdasarkan data historis yang diberikan. Lalu proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan model yang dapat memberikan perkiraan harga saham yang akurat. Di sini bisa kita lihat ada section. Kita akan menampilkan EDA. Lalu pada EDA yang pertama ada grafik historis harga saham Netflix. Grafik historis ini menampilkan harga penutupan saham Netflix berdasarkan tahun. Ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana harga saham Netflix ini berfluktuasi dari tahun ke tahun dan membandingkan kinerja saham pada periode waktu yang berbeda. Dengan memperhatikan pola dan tren dalam grafik ini, kita dapat mendapatkan wawasan tentang bagaimana pasar bereaksi terhadap kinerja Netflix dari waktu ke waktu. Lalu ada visualisasi scatter plot. Nah, di sini visualisasi ini menampilkan hubungan antara harga awal dan harga akhir saham Netflix. Dengan melihat plot ini, kita dapat menganalisis apakah ada korelasi antara harga awal dan harga akhir saham Netflix. Plot ini membantu kita memahami apakah perubahan harga awal yang tinggi cenderung menghasilkan pergerakan harga yang signifikan pada akhir periode perdagangan, atau apakah ada pola lain yang dapat diamati dalam hubungan antara harga awal dan harga akhir saham Netflix. Bisa dilihat pada plot ini, semakin tinggi harga awal, maka di harga akhir juga akan semakin meningkat. Selanjutnya ada visualisasi pie chart. Di sini, grafik pie ini menampilkan komposisi perubahan harga saham Netflix berdasarkan tahun. Setiap irisan dalam grafik ini mewakili persentase dari total perubahan harga saham dalam satu tahun. Ini memberikan gambaran tentang seberapa signifikan perubahan harga saham Netflix dari tahun ke tahun. Bisa dilihat data yang paling tinggi itu berada di tahun 2021, yang dimana persentasenya mencapai 26,1%. Lalu ada distribusi volume perdagangan. Grafik batang ini menunjukkan bahwa volume perdagangan saham Netflix ini lebih terkonsentrasi pada volume yang rendah. Volume perdagangan yang sangat rendah dan sangat tinggi terjadi lebih jarang. Lalu di sini ada modeling. Di sini ada model KNN, ada model GNB, lalu ada model decision tree. Nah, dapat disimpulkan grafik di atas ini menunjukkan garis jumlah prediksi nilai harga suatu saham. Grafik menunjukkan jumlah prediksi yang telah dibuat dari waktu ke waktu. Sumbu X pada grafik menunjukkan waktu, dan sumbu Y pada grafik menunjukkan jumlah prediksi. Grafik tersebut tampaknya menunjukkan bahwa jumlah prediksi terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor seperti peningkatan jumlah data yang tersedia, peningkatan algoritma prediksi, atau peningkatan permintaan prediksi. Lalu grafik ini juga tampak menunjukkan bahwa ada beberapa musiman dalam data. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan volume, perdagangan, atau volatilitas pasar. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa permintaan terhadap prediksi harga saham meningkat dan keakuratan prediksi tersebut meningkat. Namun penting juga untuk dicatat bahwa ini hanyalah observasi umum dan mungkin juga akan ada faktor lain yang dapat menjelaskan pola dalam data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.